Mai Febrianti dengan NIM 23301070200011. Di sini saya akan menjelaskan tugas UTIA saya tentang analisis kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di daerah Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah hampir selalu terjadi setiap tahun, terutama saat musim kemarau. Penyebab utama kebakaran ini adalah aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan maupun masyarakat setempat. Cara ini dipilih karena dianggap mudah dan cepat, namun dampaknya terhadap lingkungan sangat merugikan. Selain faktor manusia, kondisi alam juga memperburuk situasi, terutama ketika fenomena El Nino terjadi. Penurunan curah hujan yang drastis dan kekeringan berkepanjangan akibat El Nino membuat lahan, khususnya lahan gambut, menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Akibatnya, kebakaran semakin sulit dikendalikan dan menimbulkan dampak besar seperti pencemaran udara, kabut asap, gangguan kesehatan, serta kerugian ekologis dan ekonomi yang signifikan. Akar masalahnya, yang pertama, trigatra, aspek alamiah, yaitu lokasi dan posisi geografis. Kalimantan Tengah berada di wilayah tropis dengan iklim yang panas, serta curah hujan yang tinggi pada musim hujan dan kondisi kering saat musim kemarau. Salah satu ciri khas daerah ini adalah keberadaan ekosistem gambut yang luas, yang berfungsi sebagai penyimpan karbon serta menjaga keseimbangan ekologi. Namun, tanah gambut memiliki sifat yang mudah terbakar, terutama ketika mengalami pengeringan akibat aktivitas pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Saat musim kemarau, suhu yang meningkat dan curah hujan yang minim menyebabkan tanah gambut kehilangan kelembapannya, sehingga rentan terhadap kebakaran. Risiko kebakaran hutan dan lahan semakin besar akibat praktik pembukaan lahan yang tidak ramah lingkungan. Kondisi geografis tersebut menjadikan Kalimantan Tengah sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kebakaran hutan yang tinggi di Indonesia. Selanjutnya, keadaan atau kekayaan alam. Hutan gambut merupakan ekosistem yang menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar karena tanahnya mengandung bahan organik yang terendam air dalam ribuan tahun. Ketika lahan gambut dikeringkan untuk perkebunan kelapa sawit atau keperluan pertanian, tanah menjadi lebih rentan terhadap kebakaran. Proses pengeringan ini umumnya dilakukan dengan membangun kanal drainase yang mengalirkan air keluar, sehingga kelembapan alami gambut berkurang drastis. Akibatnya, jika terjadi kebakaran, api dapat menyebar dengan cepat dan sulit dipadamkan karena merembet hingga ke bawah permukaan tanah. Pembukaan lahan dengan cara membakar semakin memperparah kondisi tersebut, sebab api yang digunakan untuk membersihkan lahan seringkali tidak terkendali dan merembet ke wilayah lain, mengakibatkan kebakaran hutan yang luas. Hal ini memiliki dampak yang sangat serius, mulai dari kerusakan ekosistem hingga munculnya kabut asap yang berbahaya bagi kesehatan manusia serta lingkungan. Selanjutnya, kemampuan penduduk. Sebagai masyarakat di Kalimantan Tengah masih menerapkan cara tradisional dalam membuka lahan, yakni dengan membakar. Metode ini dianggap sebagai cara yang lebih cepat, mudah, dan efektif untuk membersihkan lahan pertanian maupun perkebunan. Namun, tingkat kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan masih tergolong rendah, terutama dalam hal efek jangka panjang seperti rusaknya ekosistem, munculnya kabut asap yang membahayakan kesehatan, serta kontribusi terhadap perubahan iklim. Selain itu, ketersediaan infrastruktur yang mencegah serta menangani kebakaran masih terbatas. Jumlah personel pemadam kebakaran yang minim, kurangnya sarana pendukung seperti embung air, serta teknologi pemadam yang belum tersebar merata di seluruh wilayah menjadi tantangan besar. Akibatnya, ketika kebakaran terjadi, api sulit dikendalikan dengan cepat, sehingga berisiko menyebar luas dan memperburuk kondisi lingkungan. Selanjutnya, yang kedua, ada pancagatra, aspek sosial. Yang pertama, ideologi. Masih banyak masyarakat menunjukkan kurangnya kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, baik individu maupun perusahaan yang belum memahami atau bahkan mengabaikan dampak buruk dari kebakaran hutan dan lahan. Hal ini terbukti dari masih maraknya praktik pembakaran lahan untuk membuka area pertanian atau perkebunan, meskipun peraturan telah melarangnya.
Selain itu, sebagian masyarakat masih menganggap kebakaran sebagai peristiwa yang biasa terjadi setiap tahun, tanpa menyadari bahwa tindakan ini dapat merusak ekosistem, mencemari udara, serta membahayakan kesehatan manusia. Kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai dampak jangka panjang dari kebakaran hutan juga menyebabkan banyak orang tidak memahami bahwa praktik ini dapat mempercepat perubahan iklim serta meningkatkan risiko bencana ekologis. Akibatnya, kebakaran terus berulang setiap tahun menciptakan siklus yang sulit dihentikan tanpa adanya kesadaran dan aksi nyata dari semua pihak. Selanjutnya, ada politik. Indonesia telah memiliki berbagai regulasi mencegah kebakaran hutan dan lahan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kebakaran hutan. Namun pelaksanaannya di lapangan masih sering menemui kendala. Salah satu faktor utama adalah lemahnya penegakan hukum, di mana sanksi bagi individu maupun perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran lahan tidak selalu diterapkan dengan tegas. Selain itu, terdapat konflik kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan, tetapi di sisi lain, sektor ekonomi, terutama industri perkebunan seperti kelapa sawit juga menjadi prioritas. Perusahaan yang memiliki modal kuat seringkali memiliki pengaruh terhadap kebijakan, sehingga memperoleh kelonggaran dalam membuka lahan. Sementara itu, masyarakat lokal yang bergantung pada pertanian tradisional sebagai cara yang mudah dan cepat untuk membuka lahan. Selanjutnya ada ekonomi. Faktor ekonomi berperan besar dalam mendorong terjadinya kebakaran hutan, terutama akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit dan sektor pertanian. Banyak perusahaan dan petani lokal memilih membakar lahan sebagai metode pembukaan karena biaya lebih murah dan lebih efisien dibandingkan menggunakan alat berat yang membutuhkan biaya besar serta tenaga kerja tambahan. Selain itu, tanah yang telah terbakar seringkali menjadi lebih subur dalam jangka pendek karena abu sisa pembakaran dapat meningkatkan kesuburan tanah. Namun, praktik ini membawa dampak negatif dalam jangka panjang, seperti kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Selanjutnya, sosial budaya. Kebiasaan masyarakat lokal di Kalimantan Tengah yang masih menggunakan metode pembakaran untuk membuka area pertanian menjadi faktor utama penyebab kebakaran hutan. Tradisi ini telah dilakukan secara turun-temurun karena dianggap sebagai cara yang paling mudah dalam membersihkan lahan sebelum musim tanam. Meskipun pemerintah telah melarang praktik ini melalui berbagai regulasi, kebiasaan tersebut tetap bertahan akibat terbatasnya akses masyarakat terhadap metode pertanian yang lebih ramah lingkungan serta minimnya sosialisasi dari pemerintah. Selanjutnya, pertahanan dan keamanan atau HANKAM. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu berbagai gangguan sosial. Salah satunya dampak utamanya adalah munculnya konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan yang sering dituduh sebagai penyebab utama kebakaran akibat praktik pembukaan lahan dalam skala besar. Di sisi lain, perusahaan juga kerap berselisih dengan warga yang masih menggunakan metode pembakaran lahan untuk bertani. Ketegangan ini seringkali berujung pada protes, aksi demonstrasi, hingga tindakan anarkis. Selain itu, kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan menyebabkan gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA yang tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal tetapi juga merugikan wilayah lain, termasuk negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Akibatnya, pemerintahan kerap menghadapi tekanan internasional untuk segera menangani masalah ini, yang pada akhirnya dapat mengaruhi hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama, penegakan hukum yang ketat. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran ilegal berarti memperkuat sistem pemantauan baik melalui patroli lapangan, penggunaan teknologi satelit maupun pemanfaatan drone untuk mendeteksi titik api lebih mudah dan akurat. Pemerintah harus memastikan adanya koordinasi yang efektif antara instansi terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran secara tegas. Selain itu, penerapan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pembakaran mencakup
mencakup pemberian denda yang signifikan, pencabutan izin usaha bagi perusahaan yang terbukti berulang kali melanggar, serta proses hukum pidana bagi pelaku yang menyebabkan kerusakan lingkungan dalam skala besar. Selanjutnya ada peningkatan kesadaran dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pembakaran lahan dan dampaknya terhadap lingkungan menjadi tujuan utama dari edukasi yang diberikan. Praktik pembakaran lahan dapat menimbulkan polusi udara yang berisiko bagi kesehatan, merusak keseimbangan ekosistem, dan lain-lain. Selain asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan kabut. Oleh karena itu, pemerintah bersama berbagai pihak harus aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan penyuluhan yang menjelaskan dampak buruk dari pembakaran lahan serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, menerapkan metode pertanian tanpa bakar yang lebih ramah lingkungan. Teknik ini mencakup agroforestry, pemanfaatan sisa tanaman sebagai pupuk organik, serta penggunaan alat mekanis untuk membersihkan lahan tanpa perlu membakar. Selain itu, sistem pertanian berkelanjutan seperti tumpang sari dan rotasi tanaman dapat diterapkan guna menjaga kesuburan tanah tanpa harus membuka lahan baru dengan cara pembakaran. Selanjutnya ada peningkatan infrastruktur dan teknologi. Penyediaan teknologi alternatif untuk membuka lahan bertujuan menggantikan praktik pembakaran dengan metode yang ramah lingkungan. Beberapa teknologi yang dapat diterapkan meliputi mekanisme pertanian menggunakan alat berat, pemanfaat biochar, arang hayati, serta penggunaan mikroorganisme pengurai. Selain itu, sistem pertanian tanpa bakar atau zero burning yang sudah diterapkan di beberapa daerah dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan agar petani dapat beralih ke metode yang lebih aman dan efisien. Pemerintah dan perusahaan perlu memberikan pelatihan serta bantuan peralatan yang memadai. Di sisi lain, peningkatan sistem pemadam kebakaran dan patroli di daerah rawan bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan. Upaya ini dapat dilakukan dengan menambah pos pemantauan, meningkatkan jumlah personil pemadam kebakaran, serta menyediakan peralatan modern seperti drone dan lain-lain. Selain itu, patroli rutin oleh tim gabungan yang terdiri dari pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api dapat membantu mendeteksi kebakaran sejak dini serta mencegah penyebarannya. Agar lebih efektif, langkah ini perlu didukung oleh sistem peringatan dini berbasis satelit yang mampu memantau kondisi lahan dan mendeteksi titik api. Selanjutnya, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Untuk mengurangi kebakaran hutan, diperlukan langkah mendorong perusahaan perkebunan agar menggunakan metode pembukaan lahan yang lebih ramah lingkungan daripada membakar lahan yang dapat merusak ekosistem. Perusahaan bisa beralih ke cara mekanis seperti memanfaatkan alat berat atau lain sebagainya. Selain itu, penting untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat agar mereka tidak lagi mengandalkan teknik pembakaran dalam bertani. Selanjutnya, manajemen ekosistem gambut. Di sisi lain, menjaga kelembapan lahan gambut melalui restorasi ekosistem menjadi langkah yang tidak kalah penting. Upaya ini bisa dilakukan dengan membangun sekat kanal guna mempertahankan kadar air dalam tanah gambut serta melakukan reforestasi menggunakan tanaman asli yang mampu menjaga stabilitas ekosistem. Lebih lanjut, pengembangan sistem pertanian berbasis gambut yang tidak merusak lingkungan juga diperlukan. Salah satu metode yang dapat diterapkan adalah paludikultur, yakni sistem pertanian yang tetap menjaga kondisi alami lahan gambut dengan menanam tanaman sesuai dengan karakteristik tanah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.